Penyanyi Indonesia Lyodra membawakan lagu original versi bahasa Indonesia berjudul Sepanjang Jalan di film live action Moana yang dibintangi oleh Catherine Lagaya dan Dwayne Johnson. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi lainnya yaitu Amora Lemos dan Ryan Silet Open Up. Dalam jumpa persnya, Lyodra menyebut lagu ini memiliki tantangannya tersendiri. Salah satunya bagian rap yang menurutnya berbeda dengan genre-genre yang pernah ia bawakan. Ya bagian itu, Pat, aku harus nge-rap dan aku juga nge-rapnya sama Kak Rian kan, Silet Open Up gitu. Berbeda banget sama genre-genre aku sebelumnya ataupun yang nge-rap kan aku pernah cuma jarang. Even untuk single juga kayaknya lagu-lagu gak pernah itu ada bagian rap-rapnya. Tapi kali ini emang karena musiknya emang upbeat, terus emang secara story, secara musik juga emang semangat banget gitu dan mengharuskan aku untuk nge-rap. Awalnya kayak, rap gitu. Momen ini merupakan kali kedua bagi Lyodra dalam berkolaborasi dengan film Moana. Sebelumnya, Lyodra juga pernah mengisi lagu original berjudul Jauh di Sana pada film Moana 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mempercepat pembangunan Bandara Antariksa Nasional di Biak, Papua. Pembangunan Bandara Antariksa ditargetkan untuk meluncurkan satelit nasional dari wilayah Indonesia, serta menyediakan layanan peluncuran satelit untuk negara-negara di kawasan. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan pembangunan Bandara Antariksa merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem nasional, serta memperkuat kemandirian Indonesia di sektor antariksa. Kemandirian satelit bukan sekedar kemampuan memiliki satelit. Kemandirian berarti kemampuan bangsa untuk merancang, untuk membangun, mengintegrasikan, menguji, meluncurkan, mengoperasikan, serta memanfaatkan satelit secara mandiri, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Dan komitmen menuju kemandirian ini bukan lagi sekedar cita-cita. BRIN terus membangun fondasi penguasaan teknologi satelit nasional sebagai bagian dari transformasi Indonesia menuju negara maju berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Arif mengatakan Biak menjadi salah satu kandidat utama lokasi pembangunan Bandara Antariksa karena memiliki keunggulan geografis di mana lokasinya berada dekat garis khatulistiwa yang tidak banyak dimiliki negara-negara lain. Selain itu, BRIN juga akan meluncurkan satelit baru, yaitu Nusantara Earth Observation atau NEO-1 pada Januari tahun 2027 mendatang. Dirgantara Indonesia memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi plastik atau PSEL yang dikenal sebagai Waste to Energy perdana di Pulau Bali pada Rabu 8 Juli. Peletakan batu pertama dilakukan untuk menandai dimulainya era pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, hadirnya PSEL yang menggunakan teknologi Moving Grade Incinerator diharapkan menjadi solusi pengolahan sampah zero emisi. Nanti hasilnya yang 1000 ton lebih itu tidak ada sisa, mulai menghasilkan zero emisi, ya Pak ya, bersih. Dia bisa sampai 1.500 sampai 2.000 ton per hari. Nah, yang di Bali ini groundbreaking yang pertama ini di Bali. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani mengungkapkan, PSEL untuk wilayah Denpasar dan Badung ini ditargetkan rampung pada akhir 2027. Setelah beroperasi, PSEL diperkirakan dapat mengolah sampah dengan kapasitas mencapai 1.500 ton per hari. Kalau besar, kita bisa mengakomodasi yang targetnya di sebesar tahun 2028 bisa selesai pada akhir tahun 2020. Dan tentunya penyaluran dampak yang sangat positif, sangat luar biasa. Tidak hanya dari pengelolaan sampah itu sendiri, tetapi juga dari kesehatan, lingkungan hidup, kebersihan, anti kebakaran.
Bersamaan dalam peresmian groundbreaking PSEL juga dilakukan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN dan Badan Usaha Pelaksana Proyek Nusantara Bali New Energy. Nantinya penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL disalurkan melalui jaringan PLN. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hadir dalam rangkaian acara Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden 2026 di daerah istimewa Yogyakarta Rabu 8 Juli. Erick menjelaskan kompetisi sepak bola ini menjadi pondasi pencarian bibit-bibit atlet sepak bola baru untuk tim nasional Indonesia di masa mendatang. Sebab menurutnya setiap negara pasti memiliki strategi masing-masing dalam mempersiapkan timnas sepak bola, salah satunya melalui pencarian bakat dari akar rumput. Bukan nggak mungkin, ada salah 1-2 pemain yang U12 bisa aja bermain di U15. Kemarin Belanda saja sudah menghapuskan tim U15-nya. Bukannya mereka tidak percaya dengan U15 Belanda, tetapi dia juga ingin menjaring U15-nya bisa langsung ke U17. Nah, tiap negara punya strategi masing-masing, tetapi tentu Indonesia kita percaya membangun dari bawah. Untuk pencarian bibit-bibit talenta sepak bola nasional dari akar rumput, PSSI dalam 3 tahun terakhir ini telah melakukan sejumlah penjaringan. Penjaringan yang telah dilakukan di antaranya melalui kompetisi Suratin Cup dan Pertiwi Cup.